Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang insecure, terutama dilihat dari sudut pandang agama kita Islam ya. Sederhananya kalau diartikan secara bahasa kita, diterjemahkan itu adalah perasaan tidak aman, perasaan tidak gelisah, yang juga nanti menunjukkan kepanikan, kegelisahan, dan akhirnya menuju kepada kesedihan. Namun ketika kita renungkan, ini bisa kita analogikan seperti kalau kita diperintah untuk mengambilkan barang di suatu ruangan kosong dan gelap. Setiap orang mungkin akan ngerasain takut. Padahal apa yang ditakutin? Belum tentu di dalamnya ada sesuatu yang berbahaya, tapi pikiran manusia tuh udah traveling, udah kemana-mana pikirannya ya, sampai apakah di dalamnya nanti ada sesuatu yang berbahaya, bagaimana nanti kalau terjadi sesuatu ya. Dan ketika akhirnya ruangannya dibuka, terus lampunya dinyalakan, ternyata ruangannya kosong, nggak ada apa-apa, misal cuma ada meja doang satu ya. Maka ternyata kepanikan kita tadi, kegelisahan kita tadi, perasaan insecure tadi diawali dari hanya kegelisahan yang ternyata tidak berdasar ya. Maka begitu juga dalam kehidupan kita, ketika kita ngerasa gelisah, sedang banyak masalah, lalu panik, bersedih dan sebagaimana macamnya, satu hal yang bisa kita resapi dari contoh sederhana tadi adalah bahwa berarti karena kita tidak tahu apa yang harus dilakukan atau apa yang terjadi, makanya bingung ya. Bayangkan kalau misalkan kita disuruh ke ruangan tadi dan kita sudah pernah ke ruangan tersebut, sudah tahu di dalamnya ada apa, masuk aja tenang, seperti nggak ada masalah, sudah tahu tidak akan ada yang mengancam. Begitu juga dalam hidup. Makanya silakan kalau kita mau perhatikan orang-orang yang telah berhasil mengenal Robnya, mendalami agama ini dengan baik hingga akhirnya dia dekat kepada Allah, maka hidupnya seolah tenang, seolah nggak ada masalah, seolah nggak pernah gelisah dan sebagaimana macamnya. Bukan berarti ketika dekat dengan Allah, taat beribadah, mempelajari agama, maka semua masalah jadi hilang. Tidak sama sekali. Pasti akan tetap masih ada masalah, tapi cara menyikapinya sudah lebih baik. Karena sekali lagi, yang berbahaya itu bukan masalahnya, tapi bagaimana cara kita menyikapi masalahnya. Sebagaimana halnya juga kalau misalkan anak sekolah ya, lalu menghadapi ujian, siapa yang gelisah? Yang nggak tahu jawabannya. Coba kalau dia tahu jawabannya, tenang aja. Oh, yang ini rumusnya ini. Oh, yang ini caranya begini. Selesai. Waktu 1 jam, 20 menit sudah dikumpulkan dan juga bahkan dapat nilai terbaik. Tapi coba kalau nggak tahu sama sekali, ini bingung, celinguk-celinguk kiri kanan, minta tolong siapapun, nggak ada yang tahu ya. Dan ketika akhirnya dibagikan hasilnya, lalu ada yang tidak lulus, apakah karena salah soalnya? Kan juga enggak. Dia tidak lulus bukan salah soalnya. Kalau soalnya yang salah, semuanya nggak lulus. Tapi kok ada yang lulus dan yang tidak lulus ternyata karena ya dia tidak tahu jawabannya. Maka sederhana, ketika kita insecure, gelisah, itu bukan berarti masalahnya nggak ada jalan keluarnya, tapi karena kita nggak tahu jalan keluarnya. Nah masalahnya gimana kita bisa tahu? Kita bukan makhluk yang maha tahu, padahal kita punya Tuhan yang maha tahu, punya Allah yang memberikan petunjuk baik melalui Allah dari firman-Nya di Al-Quran maupun petunjuk dari Rasulnya, Rasulullah Muhammad SAW. Terus kita nggak mau mempelajarinya dengan modal pengalaman doang atau logika atau akal kita doang, berusaha ingin menjalani kehidupan ini akan lancar begitu saja? Nggak bisa, karena terbatas. Kita itu bukan makhluk yang maha tahu. Lalu ternyata padahal di Al-Quran sudah terjawab semuanya, berhasil menjadi petunjuk dari 14 abad yang lalu sampai sekarang. Siapapun yang mengamalkannya hidupnya lancar, tenang, dapat kebaikan, berkah dunia akhirat, dan itu telah diamalkan oleh seberkah-berkahnya manusia, yaitu Rasulullah. Padahal kalau dipikir beliau itu amanahnya jauh lebih banyak daripada kita. Beliau ayah iya, suami iya, bahkan lebih dari 1 istrinya, dapat amanah yang besar. Pemimpin umat iya, lalu sebagai pebisnis beliau juga iya. Berbagai macam amanah, waktunya sama 24 jam. Sama-sama perlu tidur,
sama-sama perlu makan, ya, sama-sama bisa capek, harus istirahat, bisa sakit juga, tapi ternyata ketika dilakukan, dilihat dari sudut pandang medis pun, ternyata beliau manusia yang paling sehat. Dilihat dari kemampuan berbicara dan berdakwah pun, beliau yang paling efektif. Dilihat dari kemampuan beliau berbisnis pun, beliau yang paling baik dalam sudut pandang muamalahnya. Semua hal, Masya Allah. Petunjuk udah jelas. Berarti selama ini kita gelisah tuh karena kitanya nggak tahu jawabannya, terus nggak mau mendekat kepada jawabannya. Ya, maka hati ini perlu kita buka, kita dekatkan diri kepada Allah hingga kita bisa melihat. Sebagaimana analoginya, kalau kita lagi mengendarai mobil, kaca mobilnya kotor hingga tidak terlihat apapun. Kira-kira nyetirnya apakah jadi tenang atau menjadi panik? Maka tentu orang jadi panik. Tapi kalau ditanya kenapa dia panik nyetirnya, apakah karena jalanannya tidak ada, ataukah hanya karena sekedar jalanannya tidak kelihatan, padahal ada? Maka tentu kita